Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, para jemaah Dimsha Travel, para calon-calon tamu maha undangan, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hamba-hamba Allah yang senantiasa berharap nikmat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya di pagi duha ini. Mudah-mudahan kita diliputi oleh doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Kita isi dengan rangkaian kegiatan dalam rangka persiapan untuk memenuhi panggilan ilahi, suatu panggilan yang luar biasa yang mudah-mudahan ketika kita sampai pada harinya nanti, semua kita dalam keadaan siap jiwa raga, siap dalam segala hal fisik dan psikis, badan dan hati, sehingga perjalanan ini bukan lagi menjadi beban, tapi melahirkan menjadi suatu kebutuhan yang dinikmati. Kenapa tidak kita berada dalam riayatullah, menjadi tamu-tamu Allah di Baitullah. Oleh itu kita lihat bagaimana dalam panggilan atau dalam menjawab panggilan Allah SWT kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dalam bahasa Arab itu ijabah ba'da ijabah, artinya suatu kepatuhan memenuhi panggilan yang berulang-ulang kita ikrarkan. Ijabah ba'da ijabah. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kegiatan kita ini yang insyaAllah tidak lama, serius, santai sampai selesai. Ya, kata orang ini 1 jam, saya bisa 1/4 jam, 1 jam. Tapi kalau bisa 2 jam, 2 jam.
Gantung kalau kita menikmati, tak terasa waktu berlalu. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita juga tidak boleh lupa di setiap majelis dan munasabah yang karenanya kita mendapat hidayah ini, yaitu baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang sangat-sangat merindukan kita, saudara-saudaranya, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya padahal belum pernah melihatnya. Mudah-mudahan kerinduan itu berbuah cinta yang diterima di saat kita bertemu dengannya di tepi telaga sebelum masuk surga. Semoga kita berbahagia mendapatkan minum dari telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa pada hari ini kita benar-benar menikmati bahwa kita akan menyambut panggilan ilahi, suatu perjalanan yang tidak ada taranya, yang tidak ada tandingnya dan nikmatnya, yaitu perjalanan menuju ridwanullah. Allah memuji orang-orang yang menuju Baitullah dengan sebutan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah wala asy-syahrul haram wala hadiya wala al-qala'id wala amina al-bait al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar kehormatan syiar-syiar agama Allah. Walal qalaida, dan jangan pula melanggar kehormatan binatang-binatang yang sudah disiapkan untuk dikorbankan di jalan Allah. Walal syahrul haram, dan jangan pula bulan-bulan haram yang memang haji dan umrah atau haji dulu dilaksanakan di bulan Ramadan. Wala aminal baitul haram, dan jangan pula orang-orang yang menuju Baitullahil Haram, yaitu menuju Ka'bah untuk diziarahi, untuk beribadah di situ. Apa yang mereka harapkan? Oh, tidak lain dan tidak bukan, yabtaguna fadlan minallah aw min rabbihim wa ridwana. Yang mereka harapkan adalah karunia, keutamaan, tambahan. Dari siapa? Dari Allah yang maha memiliki segalanya. Dari Allah yang memberi dan pemurah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waridwana, dan mencari ridwanullah. Tahukah kita ridwanullah? Ridwanullah yang akan Allah berikan kepada para ahli surga. Di saat mereka ahli surga sudah masuk ke surga, ahli neraka sudah masuk ke neraka, dan hari itu Allah SWT mengatakan, inni ushidukum anni ahlaltu lakum ridwani. Aku saksikan kepada kalian pada hari ini, aku halalkan bagi kalian keridhaanku, walan askhata alaikum abada. Nah, setelah ini aku tidak akan murka lagi kepada kalian. Subhanallah, ini adalah suatu nikmat yang terbesar. Sampai Allah katakan waridwanu minallahi akbar, dan ridha Allah itu adalah sebesar-besarnya. Sebesar apa? Dari segala sesuatu, kata ahli tafsir. Lebih besar dari segala sesuatu, bahkan dari surga itu sendiri. Kalau Allah sudah menghalalkan ridha, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak menyenangkan. Maka orang-orang yang pergi ke Baitullah, mereka tidak mencari kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena umrah ini
yang kita laksanakan adalah kita harapkan menghapus semua hutang-hutang akibat kesalahan-kesalahan kita. Kita keluar dari sistem Allah, lalu melanggar aturan Allah, dan setiap hari seperti kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak kesalahannya, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang paling sering pula bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sarana terbesar bagi kita untuk melakukan taubatan nasuh, dan ini sesuai dengan fakta dan pengalaman bahwa orang dalam perjalanan haji dan umrah adalah sebesar-besar saat dan waktu untuk menghapus segala kesalahan. Karena memang rohaniyat, suasana hati, suasana rohani kita pada hari itu atau saat-saat kita melaksanakan ibadah ini benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada Ilahi. Maka siapa yang melakukan itu dengan sesungguh hati, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan sunnahnya, maka umrahnya, perjalanannya menjadi penghapus bagi segala dosa dan kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi katakan al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menjadi penghapus, penebus apa yang terjadi dari dosa-dosa dan kesalahan di antara keduanya. Bayangkan muslimin dan muslimat, seorang yang ketika datang masa balik kampungnya ke akhirat dalam keadaan dosanya, hutang-hutangnya lunas. Bayangkan ketika kita merantau dan kita akan balik ke kampung halaman dalam keadaan hutang-hutang kita lunas, plus penghasilan yang sangat banyak yang kita bawa. Pasti hati menjadi tentram, jiwa serasa nyaman, dan kepercayaan diri ketika pulang akan lebih tinggi. Makanya orang-orang yang tentram dengan ibadahnya di dunia ini pasti ketika kembali kepada Allah dalam keadaan tentram pula. Itulah sebabnya Allah seru orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan berbuat kebaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dia tenang? Karena dosa-dosanya diampuni, karena hutang-hutangnya dilunasi. Orang yang berdosa dan berhutang susah untuk hidup tenang. Malam tidur tak nyaman, siang adalah kehinaan. Demikian juga orang yang berdosa. Nah, umrah adalah sebesar-besar sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti kata Nabi tadi, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Dan satu umrah ke umrah yang lain menjadi kafarat, menebus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Tidakkah kita ingin dosa-dosa kita diampuni? Tidakkah kita ingin dosa utang-utang kita dilunasi atau diputihkan? Pasti kita ingin. Bahkan lebih daripada itu, umrah disebut oleh Nabi SAW khususnya kepada kaum wanita sebagai jihad la qitala fih. Ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, hal 'ala nisa jihadun? Qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Ditanyakan, ya Rasulullah, apakah wanita mesti juga berjihad? Kata Nabi SAW, iya, tapi jihad mereka jihadun la qitala fihi, tidak ada pembunuh atau tidak ada perang di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Nabi sampai mengangkatnya sebagai jihad karena memang perbuatan atau pelaksanaan haji adalah sesuatu yang berat. Jangankan bagi perempuan, bahkan juga bagi pria atau bagi laki-laki berat. Maka berlakulah kaidah al-qadru ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu sesuai dengan kadar kesulitan yang kau hadapi.
Ini keluar hadis ini di saat Dhuma'ah bintu Zubair bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, inni uhibbu an hujja ma'ak wa aini syakiyah. Ya Rasulullah, saya ingin berhaji bersamamu, tapi saya dalam keadaan sakit. Apa kata Nabi SAW? Hujji fa inna ajraki ala qadri nasabiki. Pergilah haji, karena sesungguhnya pahala yang kau dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang kau hadapi. Maka ini juga menjadi penyemangat bagi sebagian kita yang mungkin belum begitu besar tekad atau merasa masih ketakutan karena ada penyakit yang ditanggung oleh badan. Bagaimana nanti kalau seandainya kita umrah atau haji dalam keadaan sakit? Maka Nabi nasihati, ingat, semakin tinggi kesulitan yang kau hadapi, maka semakin besar pula pahala yang kau dapatkan. Oleh itu, dalam satu kisah nyata, Syekh Muhammad Hasan menjelaskan, ada seorang ibu-ibu dari Mesir yang sakit, yang pernapasannya saja sudah dibantu. Berbagai alat bantu kesehatan sudah dipasangkan di badannya di rumah sakit di Kairo. Tapi kerinduannya ke Baitullah tak terberikan lagi, tak terbendung lagi. Akhirnya dia minta izin kepada tim dokter, bukan satu dokter, tim dokter yang merawat untuk pergi haji. Bukan umrah saja, haji yang lebih ramai, yang lebih berdesak-desakan. Tetapi tekad yang begitu kuat membuat dia lupa dan tidak mengingat bahwa dia dalam kondisi kritis seperti itu. Semua dokter tidak mengizinkan karena alasan kesehatan yang tidak mengizinkan. Tetapi sang ibu mengatakan, apapun resikonya saya harus pergi. Akhirnya dia harus menandatangani keluar rumah sakit dengan paksa, dan dia tandatangani dengan keluarganya dari rumah sakit pakai kursi roda sampai ke Madinah, sampai ke Makkah, sampai ke Masyair al-Muqaddasah juga dengan kursi roda. Dan semua amalan haji semuanya dilaksanakan sendiri tanpa ada mewakilkan sama sekali, sampai melontar jumrah, sampai tawaf ifadah, sampai sa'i. Beliau dengan kursi rodanya melaksanakan sendiri tanpa ada yang diwakilkan. Subhanallah, berangkat dari rumah sakit dengan kursi roda, dan setelah haji pulang kembali ke rumah sakit dengan kursi roda. Sampai di sana dikembalikan, dipasang alat-alat bantu kesehatan tersebut. Ini barangkali kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau bukan kerana hati yang benar-benar terpaut kuat dengan ilahi, karena bukan karena mengharapkan ridha dan karunia dari Allah SWT, siapa yang bisa melakukannya? Tetapi dia bisa. Oleh sebab itu barangkali kalau ada di antara kita yang mungkin merasa khawatir, kalau nanti dalam perjalanan kamu penyakit saya, ingat, orang yang meninggal, tapi kita tidak ingin saudara meninggal ya, kita ingin semuanya selamat, tapi seandainya, maka kita dalam ketaatan. Bahkan ada di antara orang-orang yang datang ke Baitullah ingin mendapatkan karunia itu diwafatkan dalam keadaan berbuat taat. Di zaman Nabi SAW ada seorang yang sedang ihram di Arafah, tiba-tiba ontanya ontanya minal, lalu dia terjatuh dan terinjak oleh ontanya dan meninggal. Lalu kata Nabi SAW, kafinu, ghasiluhu wahadituhu wa kafinu fi thawbayhi wa la tukhammir wajhah. Dan mandikan dia, berikan hanut, kemudian kafankan dia dengan 2 helaikan ihramnya, fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulaqiyah. Nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah, seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat
sesuai dengan akhir amalannya, khatimatu amali, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati walam yah. Karena pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan bertalbiyah. Bayangkan di saat kita dikumpulkan di pada mahsyar, dia datang dengan pakaian ihram menjadi saksi, kemudian dengan dalam keadaan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tentu harapan besar bahwa dia berada di jalur yang benar dan akan mendapatkan karunia dari Allah yang Maha Besar dan selamat dari hisab di padang mahsyar. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, begitulah Allah sediakan karena dia dalam ketaatan, maka jangan ditutup mukanya, karena pada hari kiamat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan bertarbiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian bahwa umrah seperti yang disampaikan di awal tadi, kita adalah menjadi tamu Allah, bukan tamu sembarangan. Di mana? Di Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh rumah, tapi disebut dengan Baitullah. Ka'bah disebut dengan Baitullah sebagai tasyrif, sebagai kemuliaan tempat itu. Dan dia adalah rumah pertama yang Allah ciptakan untuk beribadah di atas permukaan bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Makkah mubarakan hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang Allah letakkan di atas permukaan bumi untuk beribadah bagi manusia adalah terletak di Makkah, yaitu di Makkah, mubarakun, yang diberkahi, dan hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Siapa yang mendatanginya pasti akan dibersihkan dari dosa-dosa. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di antara fadilah yang Allah sebutkan bahwa Allah SWT siapapun dia datang ke rumahnya tidak satu yang kecewakan. Dalam hadis disebutkan al-hujjaj wal ummar wafdullah, para jemaah haji dan jemaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fastajabulah. Lalu Allah memanggil mereka untuk datang. Allah mengundang kita dalam suatu acara maha undangan. Lalu kita kabulkan dan kita terima undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangankan sekarang, di zaman-zaman jahiliyah sendiri, orang-orang jahiliyah berlomba-lomba untuk melayani tamu-tamu Allah. Ada yang menyiapkan akomodasinya, ada yang menyiapkan konsumsinya. Bahkan di antara mereka sampai mengorbankan 1000 ekor onta setiap musim haji untuk melayani para jemaah tersebut. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka tidak aneh kalau seandainya apa yang dilakukan oleh negara Arab Saudi misalnya, membangun segala fasilitas yang semata-mata untuk meringankan para jemaah, itu tidak bukan adalah sebagai penyambung apa yang sudah dari dulu dilakukan oleh para pendahulu untuk memuliakan tamu-tamu Allah tersebut. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang bertamu kepadanya. Kemudian kita pada kesempatan ini insya Allah akan umrah di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan sebagaimana pahala ditingkatkan dan puasa diberikan pahala yang tidak terhingga. Seperti kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lah, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Al-hasanatu bi'amsyir amthaliha, suatu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 dha'f, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Ba'innahu li wa ana ajzi bihi, dan sesungguhnya puasa itu untukku, maka aku yang akan menyiapkan pahalanya.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mengumpulkan antara haji atau umrah dan puasa, maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan yang luar biasa. Dalam hadis Nabi disebutkan, al-umratu fi Ramadan ta'lilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Dan riwayat lain dikatakan kahajjatin ma'i, atau sama dengan haji bersamaku. Ma'asyiral kiram, bapak dan saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi umrah subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah pahala yang sangat luar biasa. Dan pasti diingat bahwa setiap orang yang pergi umrah kemudian dalam keadaan orang sedang di bulan puasa, maka ada kesempatan berdoa yang tak boleh terlewatkan, yaitu di saat kita musafir lalu kita berdoa, doa kita mustajab. Dan di saat kita berpuasa, doa kita juga mustajab. Dan di tempat-tempat yang akan kita lewati atau di masa-masa yang akan kita lewati, semuanya adalah masa-masa berdoa, masa-masa di berdoa. Dan sebesar-besar doa yang terbaik yang kita harapkan adalah diampuninya dosa-dosa kita. Makanya umrah ke umrah itu, ini kata Nabi SAW, tabi'ul umrah bil umrah, ikutkanlah suatu umrah dengan umrah yang lain. Fa'innaha ma tanfiyani, karena umrah itu menghapuskan al-faqra, karena dia menghapuskan kefakiran dan kesalahan-kesalahan. Kama yanfil kiru khabat al-hadid wa dhahab wal fiddah, sebagaimana menghapuskan, sebagaimana perapian menghapuskan atau menghilangkan karat-karat besi, karat-karat emas dan perak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang terbaik ini, yaitu umrah di bulan Ramadan, yang tadi karunianya, kelebihannya adalah seperti pahala haji, dan pahala haji kemudian dosa-dosa kita diampuni, dan dia pula berada di hari-hari terbaik yang akan kita lalui. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi sudah disebutkan bahwasanya kita mengumpulkan antara suatu amalan utama, dua musim atau dua amal utama di musim utama, yaitu di bulan Ramadan. Oleh sebab itu mungkin ada hal yang barangkali perlu kita ingatkan, bahwasanya umrah di bulan Ramadan, sebagaimana orang semuanya ingin mendapatkan ingin mendapatkan keutamaan dan pahala yang berlipat, maka setiap orang pun atau banyak orang yang akan datang, maka mungkin akan kita mengalami berbagai-bagai hambatan atau kesulitan. Maka oleh sebab itu, sebagaimana sifatnya bulan Ramadan dan juga sifatnya ibadah haji dan umrah, harus berhiaskan dengan akhlak yang semuanya akhlak yang lain bersimpul kepadanya. Apa itu? As-sabruh, itu kesabaran. Maka dalam haji, man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah bertekad untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haji itu, maka tidak boleh melakukan rafas, yaitu berkata dan berlaku tidak senonoh, wala fusuq, dan jangan berbuat dosa-dosa besar, wala jidala fil hajj, dan jangan pula berbantah-bantah dalam haji. Tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, dan tidak berbantah. Ini adalah himpunan daripada kata-kata sabar. Sabar
untuk tidak berbuat maksiat, sabar untuk tetap menjaga ibadah, dan sabar terhadap musibah yang menimpa. Ketika orang mencela kita, maka kita katakan kita sedang puasa atau sedang beribadah umrah. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Dan puasa juga mengajarkan hal yang sama. Fa in sabahu ahadun aw satamahu falyaqul inni sha'im. Barang siapa yang ingin mengatakan atau mencela atau menghardiknya atau menghinanya, maka hendaklah dia katakan saya dalam keadaan berpuasa. Maka antara umrah yang dalam terdapat ihram yang melarang kita untuk berbuat fasik, melarang kita buat rapas. Demikian juga ketika kita sedang puasa, dilarang untuk berbuat jahil, dilarang untuk berdusta, dilarang untuk berbuat sesuatu yang tidak senonoh. Maka tersimpulah dalam kedua ibadah ini latihan kita, pengembangan diri kita untuk supaya agama atau suatu amalan kita tidak usah, untuk berbekalkan kesabaran. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, karena sabarlah yang menyelamatkan seluruh ibadah kita, sabarlah yang menyelamatkan seluruh tindakan dan pekerjaan kita, dan sabarlah yang menyelamatkan segala agama dan furu'ah kita. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, karena ini ibadah besar, karena pahalanya besar, maka kita wajib untuk menjaganya dengan jiwa besar pula. Ketahuilah kaum muslimin bahwasanya ibadah sebesar apapun, tetapi kalau tidak dilengkapi syarat-syarat dan rukunnya, baik syarat diterima atau syarat sahnya, maka harus kita pertama yang harus kita lakukan adalah supaya amalan ini tidak sia-sia. Padahal kita sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, bahkan mungkin juga mengorbankan kegiatan-kegiatan kita, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan anak dan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan penghasilan, dan itu luar biasa. Dan saya yakin tak satu pun dari kita kecuali melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga keikhlasan itu bukan perkara mudah, bukan perkara yang gampang. Bahkan orang-orang sekelas ulama-ulama besar seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Fudail bin Iyad, seperti Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Syafi'i, dan lain-lain. Mereka sama-sama mengeluhkan bahwasanya tidak ada satupun amalan yang paling sulit untuk dijaga, yang susah dipelihara, seperti memelihara menjaga niat kita. Oleh itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dari sekarang kita harus berusaha dan berupaya sekuat tenaga untuk menekan segala kemungkinan yang membuat kita riya, yang membuat niat kita rusak. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita tahu bahwa kita dengan hal-hal tersebut membuat kita rusak niatnya, maka dijauhkan itu daripada kita. Apakah misalnya dengan dengan mengunggah atau mengunduh kegiatan kita di medsos dengan niat bukan karena dalam niat memberitahukan keadaan kita pada keluarga, atau dengan niat untuk mengajak orang lain untuk pergi kembali ke sini, tapi adalah niatnya semata-mata untuk membanggakan diri, maka diharapkan kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka para ulama kita mengingatkan, maka sebelumnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya amalan itu akan diterima dengan dua hal. Yang pertama adalah mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ikhlas? Al-ikhlas min al-khulus, wal khulus an-naqa was safa. Ikhlas itu adalah
kemurnian dan kebersihan. Maka disebut hadza dzhabun khalis, ini adalah emas murni karena tidak ada campurannya sama sekali. Maka orang-orang yang ikhlas niatnya adalah karena Allah SWT, tidak ada campuran dengan yang lain. Untuk mendeteksi keikhlasan kita adalah salah satunya adalah antara kita dilihat atau tidak, maka kita tetap sama kelakuan kita. Atau ketika kita disebut atau dipuji atau tidak, disebut-sebut atau tidak, maka kita sama keadaannya. Tapi kalau seandainya ketika disebut kembang telinga kita, besar hidung kita, lalu ujub hati kita, maka barangkali di sini keikhlasan kita perlu untuk lebih dijaga. Yang kedua yang harus dipahami, bahwasanya amalan itu tidak akan diterima kalau tidak sesuai SOP. Kita tahu semua bahwa segala pekerjaan yang tidak mengikuti SOP yang ditetapkan, maka kemungkinan tidak cair honor itu sangat besar. Nah, kita sekarang honor kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya tidak sesuai SOP-nya, maka dikhawatirkan kita tidak akan mendapatkan pencairan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, Nabi SAW ketika ada sebagian sahabat yang mencoba beribadah lebih hebat karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, maka mereka melakukan ibadah atau berniat melakukan ibadah melebihi Nabi SAW. Berarti 3 orang sahabat yang ingin sholat malam tanpa tidur, yang ingin puasa setiap hari tanpa berbuka, dan ingin untuk tafarrug atau berfokus beribadah tanpa menikah. Lalu Nabi berikan alasan, saya lebih mengenal Allah. Apa makna lebih mengenal Allah? Saya lebih tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Maka siapapun yang membuat ibadah tanpa kembali kepada Rasulullah SAW, berarti dia sudah menganggap lebih tahu dirinya kepada Allah daripada Rasulullah SAW. Dan intinya apa? Maka dikhawatirkan amalannya tertolak, karena Nabi menolak amalan orang tadi. Kenapa? Karena mereka tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan nafsu dan keinginan. Kemudian wa atqakum lah, dan saya yang paling bertakwa kepadanya. Apa makna takwa? Takwa adalah yang paling mengamalkan, yang paling menuruti apa yang Allah perintahkan. Karena at-taqwa fi'lu ma amara Allah wa tarku ma nahaa anhu. Takwa itu adalah melakukan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang dan Allah tegah. Nah, kalau begitu kita tidak tahu apa yang Allah inginkan, yang harus kita kerjakan, dan kita juga tidak tahu apa yang Allah tidak inginkan dan apa yang harus kita tinggalkan, kecuali melalui Nabi SAW. Maka oleh sebab itu, jauhi hal-hal yang tidak ada dalam SOP, karena pelaksanaan umrah ini sudah dijelaskan dengan terang dan gamblang oleh Nabi SAW. Nah, kita tahu sendiri bahwa umrah hukumnya kan tidak banyak. Ya, bedanya dengan haji, hanya umrah hanya hukum di Arafah, dan selebihnya adalah sama. Seperti nanti juga dialang jelaskan. Saya tahu apa jelaskan sekarang juga sih, atau di waktu offline nanti. Sekarang tanya jawab. 5 menit lagi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara singkat nanti akan didetailkan lagi insyaallah taala. Barangkali juga kita perlu walaupun sudah disampaikan di awal tadi, bahwasanya umrah itu pasti banyak manfaatnya bagi kita, pasti banyak faedahnya bagi kita. Pertama, sebagaimana ketaatan akan berpengaruh pada peningkatan iman. Karena dalam keyakinan Ahlussunnah bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Kapan bertambahnya? Ketika kita buat ketaatan.
yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yaitu bahwasanya umrah itu iman itu bertambah dengan ketaatan, dan umrah adalah sebesar-besar ketaatan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita pergi ini kalau bukan dengan hati, ya berat sekali. Soalnya bukan perjalanan biasa. Pertama, perlu biaya besar. Yang kedua, perjalanannya bukan rekreasi. Coba bayangkan, nanti kita akan tawaf, ya, dan akan sa'i. Tawaf dan sa'i itu bukan masalah ringan, apalagi zaman sekarang. Misalnya kita lihat keramaian, ramainya orang yang datang luar biasa. Mungkin kita beringsut dan lama. Kalau kita tawaf di tempat di lantai 2 akan lebih panjang dan seterusnya. Tetapi kita mau melakukan itu. Kenapa? Karena melangkah di padang mahsyar itu jauh lebih berat. Bahwa menunggu lama di padang mahsyar itu jauh lebih berat. Bahwa capeknya kita berdiri, dihisab kita di hari kiamat itu lebih berat. Bayangkan 50.000 tahun dalam sehari itu. Yaitu padang mahsyar sehari. Cuma hitungannya adalah 50.000 tahun. Nah, tapi dengan apa? Dengan kita melakukan suatu perjalanan ini, mungkin menyelamatkan kita sehingga cepat dipanggil dan dihisab pada hari kiamat nanti. Nah, ini akan meningkatkan keimanan kita karena ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umrah pasti akan merubah perilaku kita. Apalagi kita yang perjalanan jauh seperti ini. Ya, orang seperti kata orang dikatakan as-safaru safaran li'an yusfiru an aslil insan atau tabi'atihi. Safar ini dikatakan safar karena dia akan membuka, karena safar itu artinya membuka. Asfaratil mar'atu an wajhiha, wanita itu membuka mukanya. Maka dikatakan as-sufur adalah ketika wanita tidak menutup wajahnya. Nah, as-safar dinamakan safar karena dia membuka wajah asli kita, buka perilaku asli kita. Makanya ketika ada seorang laki-laki memuji seseorang di depan Umar Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, hal safarta ma'ahu, kamu sudah musafir tidak dengannya? Hal ta'amaltahu fil mal, atau kamu sudah berinteraksi dengannya dalam masalah harta? Lalu dijawab oleh orang itu, belum ya Amirul Mukminin, kalau gitu kamu belum mengenalnya. Akan kita lihat orang-orang yang dalam safar baik atau berakhlak baik, berperilaku baik, maka subhanallah, maka akan berpengaruh padanya perjalanan itu. Oleh sebab itu kaum muslimin, seluruh perjalanan umrah ini menghendaki kita untuk menahan diri, bersabar, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Karena tadi sudah disebutkan pula bahwasanya bahkan ketika disakiti oleh orang, kita tidak boleh membalas, tetapi adalah dengan mengatakan bahwa kita sedang dalam rangkaian ibadah. Kemudian kalaulah amalan kita ini berjalan dengan baik, kemudian diterima oleh Allah SWT, setiap amalan diterima mesti mendatangkan ketentraman dalam jiwa. Makanya para ulama pernah menyebutkan bahwa barangkali di antara amalan kita terima, hati kita tentram setelah melaksanakannya. Tapi ketika kita tidak tentram setelah melaksanakannya, jangan-jangan amalan kita tidak diterima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya ketika Allah menyebutkan bahwasanya zikrullah adalah menenangkan hati. Allazina amanu wa tatma'innu qulubihim dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenteram hatinya dengan zikrullah. Ingat, dengan zikrullah hati menjadi tenteram. Dan sebesar-besar zikir yang tak putus-putus kita ucapkan adalah mentauhidkan Allah SWT. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini mengikrarkan tauhid yang merupakan sebesar-besar sebab yang membuat hati itu tenteram
yang sebab menjadikan kita merasa aman. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan antara keimanannya dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang mendapatkan aman dan mereka lah yang benar-benar mendapatkan hidayah. Orang berada di jalan yang benar, orang yang mengamalkan amalan yang benar, pasti hasilnya melahirkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa yang kita harap. Dan tidak lain pula dan tidak mustahil pula dalam perjalanan umrah Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Laisa junahun alaikum atawu fadlan min rabbikum. Tidak berdosa seseorang dalam perjalanan haji dan umrah mencari keuntungan duniawi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dilarang berdagang, tidak dilarang transaksi di musim haji. Dan itu adalah hal-hal yang normal dan baik selama dalam koridor syar'i dan tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam perjalanan umrah ini kita akan mendapatkan faedah bagaimana menata kerjasama yang afik antara kita, yang dimana yang terlambat, dimana yang sudah cepat, tapi semuanya terkumpul dalam ketertiban sistem yang sudah diaturkan. Yang cepat tidak terasa gelisah menunggu yang lambat juga harus menyadari untuk mempercepat dirinya, dan ketika terlambat barangkali diharapkan juga meminta maaf kepada saudaranya, maaf saya terlambat. Dan itu adalah aturan-aturan atau suatu petunjuk Allah SWT yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan seandainya ada di antara kita yang diuji oleh Allah SWT dengan kehilangan misalnya, maka sesama jemaah barangkali menunjukkan solidaritas, misalnya dengan memberikan sumbangan apa adanya atau sekadarnya untuk mengurangi derita yang didapat oleh saudara kita, dan lain-lainnya, manfaat-manfaat yang luar biasa, di mana juga nanti ke dalam perjalanan kita harapkan kita dilatih untuk membaca doa naik kendaraan, atau kita berlatih untuk membaca zikir-zikir pagi dan petang, atau kita diberikan pelajaran-pelajaran tambahan sesuai dengan kemungkinan dan kesanggupan yang terbuka hendaknya. Dan kita juga akan melihat bagaimana orang-orang dari negara lain, bagaimana pula budaya dan kebiasaan mereka. Hanya kita barangkali kita bersyukur karena kita diciptakan Allah sebagai hamba-hamba Allah yang sangat bersantun, yang sangat menjaga adab dan sangat menjaga budaya yang baik. Wabillahi taufik. Barangkali sampai di sini dulu ya. Kita kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan perbincangan kita melalui Zoom ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mungkin kalau ada hal yang masih kurang jelas, nanti kita kembangkan dalam tanya jawab nanti. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan.
Amin, amin. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, iya. Ah, aha. Insya Allah. Nah, insya Allah. Walaupun sebenarnya Nabi SAW karena beliau tinggal di Madinah, beliau kadang sekali sepekan, kebanyakan pada hari Sabtu beliau ke Kuba. Cuman karena kita waktu itu terbatas di Madinah, ya barangkali kalau nak tiap hari insya Allah, kan 5 hari kita di Madinah ya, 5 hari insya Allah. Kalau memang kesempatan, tapi jangan dipaksakan. Karena memang kita di Madinah belum melaksanakan inti ibadah kita. Nah, jadi mohon maaf nanti, ya jangan karena mengejar hal yang keutamaan, tapi kadang-kadang lupa kita pada hal yang utama. Nah, jadi, tapi kalau memang fisiknya sehat, walafiat, nah mudah-mudahan insya Allah tidak melanggar sunnah insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Iya, iya, iya. Aha, insya Allah. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya tadi dan pertanyaan lagi sebelum kita angkat pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Multimedia. Silakan Bapak Ibu. Silakan kita saja mikrofonnya. Baik. Baik Bapak Ibu semua, sementara kita menunggu pertanyaan langsung dari Bapak Ibu yang hadir di pada meeting ini. Saat ini kita angkat dari pertanyaan WhatsApp group WhatsApp. Ini juga tentunya jamaah sudah bertanya maksudnya. Pertanyaan pertama, apakah sholatnya wanita di rumah tetap lebih utama daripada Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa? Terima kasih. Barakallahu fiik, barakallahu fiik kepada yang bertanya, apakah sholat wanita di rumah tetap lebih afdal daripada sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Kalau kita lihat konteksnya dulu, Nabi SAW ketika mengatakan sholat wanita di rumahnya lebih afdal daripada sholat di masjid, konteksnya Masjid Nabawi memang. Karena ada seorang wanita dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa dia datang, ya Rasulullah, inni uhibbu an usalliya ma'aka. Saya suka salat di masjidmu bersamamu. Artinya berjamaah bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Ini imamnya Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi. Salatmu di masjid kaummu, masjid ini masjid kampungnya, karena dia tinggal di dekat masjid Kebelatian Bani Salimah. Kalau dia ke Masjid Nabawi memerlukan ya lebih kurang 2 kilo atau 1,5 kilo berjalan. Nah, itu baginya, bagi wanita secara khusus mungkin lebih menyulitkan. Maka Nabi katakan, kamu sholat di masjid di kampungmu itu, di masjidnya qaumiki, masjid kampungmu, khair min salatiki fi masjidi, lebih baik daripada sholat kamu di tempat saya ini. Padahal Nabi yang mengatakan sholat di Masjid Nabawi lebih khairat, lebih baik daripada sholat di masjid lain 1000 kali sholat. Kemudian wassalatuki bidariki khairu min salatiki fi masjid qaumiki. Salatmu di pekarangan rumahmu
itu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Wa salatuki fi baitiki khair min salatiki fi dariki. Salatmu di dalam rumah itu lebih baik daripada salatmu di pekarangan rumahmu. Wa salatuki fi hujratiki khair min salatiki fi baitiki. Dan salatmu di dalam kamarmu lebih afdal daripada salatmu di dalam ruang rumahmu. Nah, ini kan dia tanyakan langsung ke Nabi SAW, dan Nabi berikan petunjuk bahwasanya salatnya di rumah lebih afdal daripada salat di masjid Nabi sendiri. Wallahu alam. Dan ini karunia Allah berikan pada wanita, bahwa dia salat di rumahnya lebih afdal. Dan yang menentukan afdal itu kan Allah tadi, kembali kepada siapa yang lebih tahu tentang apa yang Allah inginkan dari hambanya. Allah inginkan dari hambanya wanita begini, dari hambanya laki-laki begini. Kalau itu laki-laki yang dapat dosa, itu yang kadang-kadang kan, maka datang lagi larangan Nabi SAW, la tabna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke rumah-rumah Allah. Jadi kalau seandainya ibu-ibu merasa ya tidak enak pula sholat di kamar padahal kita jauh-jauh di Indonesia, maka travel di Mesah tidak akan melarang itu, bahkan akan mengantarkan dia. Nah, artinya kita akan melayani itu, bahwa wanita juga boleh sholat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi kalau sedang fadilat, tetap lebih afdal sholat di tempatnya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Jadi masuk konteks seperti itu. Tapi Nabi melarang pula laki-laki melarang perempuan pergi ke masjid. Artinya wanita boleh masjid, boleh. Kalau dipilih mana yang lebih afdal? Afdal di rumah daripada di masjid. Nah, kalau sempat pula di kampung-kampung khususnya tidak pula ada jemaah gara-gara tidak ada ibu-ibu ke masjid, nah, maka mungkin ibu-ibu jadi penyelamat. Ya, soalnya kadang sering azan di kampung tuh yang hadir imam yang laki hanya satu orang, dia imam, dia muazzin, dia qamat. Untuk ada ibu-ibu yang jadi makmumnya. Oh, tidak berdosa sekampung tuh. Karena orang kalau sekampung tak sholat jemaah berdosa, lebih besar dosa daripada tidak menyolatkan jenazah. Dan jenazah kan fardu kifayah dia, dan sholat berjamaah juga fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau mazhab yang lain tidak, wajib fardu ain. Oleh itu sesuai yang pertanyaan, bahwasanya berlaku sholat wanita lebih afdal di tempatnya dibanding sholat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi kita tetap tidak boleh melarang ibu-ibu wanita untuk pergi ke Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Pahami kira-kira jawabannya? Terima kasih. Nah. Dan bagaimananya silakan yang dibutuhkan langsung silakan. Mikrofon dari apa silakan. Seperti lanjut ke pertanyaan kedua seperti resisten. Pertanyaan kedua, mau penjelasannya bisa. Apakah kita tetap mengerjakan sholat rawatib selama di Madinah dan di Mekah, mengingat status kita sebagai musafir? Suara putus-putus. Coba diulang. Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah kita tetap mengerjakan sholat rawatib ketika di Madinah dan di Mekah, mengingat status kita ini sebagai musafir? Nah, seorang musafir dia boleh, selama musafir boleh menjamak dan mengqasar salatnya. Tapi kalau seandainya dia hadir di masjid yang imamnya muqim, maka dia ikut salat seperti imam. Tapi kalau seandainya misal dia tidak pergi ke masjid, mungkin dengan alasan itu dan lain hal, sakit misalnya,
maka berhak dia menjamak dan mengqasar, berhak. Dia berhak menjamak dan mengqasar. Tapi kalau seandainya dia ke masjid, tentu imamnya tidak menjamak dan tidak mengqasar, maka dia ikut sholat bersama imam. Dan itu wajib baginya mengikuti sholat imam. Kalau imamnya mutim, maka kita ikut menyempurnakan pula sholat itmam. Tapi kalau seandainya imamnya qasar dan kita memang musafir, maka kita mengqasar pula. Wallahu ta'ala a'lam. Sepertinya pertanyaan Bapak ini terkait sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat sunat sebelum dan sesudahnya. Ini dibangun di atas masalah apakah orang yang sudah berada di tempat tujuan sampai 3 hari maka hukumnya orang mukim, hukumnya adalah orang mukim atau tidak. Bagi yang mengatakan mukim, berarti kalau sudah 3 hari dia sudah melaksanakan sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Bahkan ada yang mengatakan kalau sudah sampai ke tempat tujuan dengan jumlah hari yang sudah direncanakan, jadi kita tahu bahwa kita akan tinggal di situ 3 hari. Asal sampai di situ maka sudah boleh melakukan sholat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Iya. Iya. Di Madinah atau di Mekah? Di Madinah atau di Mekah, Pak? Oh, di Mekah. Jadi kalau kita oh, di Mekah. Tawaf atau kita sudah sholat tarawih tadi dengan imam. Sampai selesai. Sampai selesai dengan imam. Enggak, saya paham itu. Tadi waktu sholat tarawih dengan imam atau sholat malam dengan imam sudah sampai selesai dengan imamnya. Sudah witir tadi. Sudah witir. Wallahu a'lam. Ini kan masalah juga khilaf di antara ulama. Saya melihat kalau memang sudah witir bersama imam, maka tidak perlu lagi kita sholat di malam itu. Karena Nabi mengatakan man shallama al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka dituliskan baginya pahala semalam suntuk. Cuman ada sebagian yang berpandangan bahwasanya kenapa saya katakan tidak dianjurkan lagi, karena kita sudah witir.
Padahal Nabi mengatakan ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikan solat terakhir kalian adalah solat witir. Nah sekarang kan kita sudah witir tadi, berarti sudah melaksanakan solat terakhir di waktu malam. Itu bagi yang mengatakan tidak dianjurkan lagi untuk solat setelah itu. Ya setelah itu untuk solat malam, ya untuk solat tahajud setelah witir. Sedangkan yang mengatakan boleh, mereka beralasan kalimat ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Mereka mengatakan bahwa makna jadikan solat terakhir kalian itu witir, maknanya adalah akumulasi jumlah solat kita itu adalah witir. Apa maknanya? Sekarang tadi saya bersama imam solat 11. Jadi bagi yang membolehkan sholat lagi, nanti hitungannya setelah itu tetap ganjil. Apakah 13, 15, atau sampai 37, 45, dan seterusnya. Ini mereka memaknai hadis tadi, yaitu ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikan sholat terakhir kalian di malam hari berjumlah ganjil. Bukan berarti rakaat terakhirnya ganjil. Makanya terjadi pula khilaf mereka bagaimana pelaksanaannya. Ada yang mengatakan bahwa dia menambah salat 2 ila Masya Allah. Dan tidak ditutup lagi dengan witir. Tidak ditutup lagi dengan salat ganjil. Karena baginya jumlahnya sudah ganjil. Dan ini wallahu alam, makna ini adalah makna ta'wil. Artinya kalau zahir makna perkataan Nabi kan solat terakhir kita itu yang witir, bukan jumlah terakhirnya witir. Ij'alu akhira salatikum, bukan Nabi katakan ij'al adada salatikum bil-laili witran, tapi akhir solat kalian adalah solat witir. Yang kedua, memberikan solusi supaya tidak seperti itu, supaya tidak takwil. Akhirnya mereka melakukan apa istilahnya salat menggenapkan witir tadi, yaitu salat dulu 1 rakaat sehingga menjadi 12. Lepas itu mereka tambah 2 dan seterusnya sampai ila Masya Allah. Akhirnya nanti setelah itu mereka buat lagi salat witir setelahnya. Ini juga bertentangan dengan hadis Nabi SAW, la witrani bilailah. Tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Maka ketika dia tadi menggenapkan 1 witir lagi, kemudian di akhir dia witir lagi, ada 2. Kemudian dengan imam tadi witir juga 3. 2 witir aja dalam semalam tidak dianjurkan, apalagi 3. Oleh sebab itu saya melihat wallahu alam, maka kalau sudah sholat bersama imam tadi sampai selesai, maka kita tidak perlu lagi sholat malam. Tapi kalau sholat, misalnya Bapak masuk Masjidil Haram dengan sholat tahiyatul masjid, itu disyariatkan. Nah, disyariatkan karena niatnya bukan sholat malam. Nah, sekarang pertanyaan, mana yang lebih afdal, saya tawaf atau sholat sunat? Dalam hal ini wallahu alam, tawaf seperti kata Imam An-Nawawi bagi orang yang datang dari kejauhan, dan kita termasuk yang datang jauh, maka mana lebih afdal, salat sunatkah yang perbanyak di Masjidil Haram atau tawaf sunat? Maka kata beliau tawaf sunat lebih utama daripada salat sunat. Wallahu taala alam. Karena kita jarang atau waktu kita terbatas di situ, maka gunakan waktu untuk tawaf sunat lebih banyak. Dan tawaf itu adalah salat. Dan tawaf itu adalah salat. Tawaf itu sebenarnya adalah salat. Maka oleh sebab itu tawaf bagi kata Imam An-Nawawi rahimahullah lebih afdal bagi yang datang dari jauh daripada salat sunat. Beda dengan orang Mekah. Mekah bagi mereka salat sunat lebih bagus karena mereka tawaf bisa kapan saja. Wabillahi taufik. Nah. Hah? Tidak pernah mesti pakai ihram. Nah, tawaf kan tidak mesti pakai ihram. Cuma kadang-kadang orang kita bikin modus.
supaya bisa masuk ke sahad, masuk ke lantai bawah pakai kain ihram. Kalau bapak lakukan itu nanti jangan tanya saya sebelumnya, sesudahnya kasih tahu. Kalau dibilang sebelumnya saya bilang jangan melanggar aturan. Tetapi kalau sudah selesai baru kasih tahu, istighfar aja. Allah musta'an. Zak, sama-sama Pak, sama-sama. Barakallahu fiik. Wa iyyakum jazakallahu khair. Jika wanita haid sedang umroh, apakah boleh mengerjakan sa'i terlebih dahulu, kemudian setelah selesai haid baru dilanjutkan dengan mengerjakan tawaf, atau apakah harus berurutan dalam melakukan rukun umrohnya? Coba diulang, Man. Jika wanita sedang haid, jika umroh misalnya, jadi dia datang posisinya sudah haid dari kemarin atau beberapa hari yang lalu. Nah, kemudian apakah boleh mengerjakan sa'i terlebih dahulu, kemudian setelah selesai haid baru dilanjutkan mengerjakan tawaf, atau apakah harus berurutan dalam melakukan rukun? Baik. Dan ketika haji wada, Aisyah mengalami hal yang seperti ini. Sampai di Makkah, datang masa haidnya. Maka Nabi katakan, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira an la tatufi bil bait. Laksanakan semua yang dilaksanakan oleh haji, kecuali jangan tawaf di Baitullah. Maka Aisyah ikut sa'i. Ikut sa'i, tapi tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Maka seandainya didahulukan sa'i dari tawaf, maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Adapun permasalahan kita masih secara online, insya Allah yang ketiga itu kita masih akan buka dan masih online bersama di masih bersama di level Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT atas pertemuan ini. Kedua, kita berharap kepada Allah supaya selalu diberikan taufik dan hidayah, tunjukkan yang benar itu benar, yang diberikan kekuatan mengikutinya, dan tunjukkan yang keliru itu keliru, dan diberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Yang ketiga, saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya bersiap secara fisik dan secara mental untuk melaksanakan ibadah yang memang berat ini, tetapi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat adalah senantiasa menjaga keikhlasan niat
dari awal sampai akhir dan banyak belajar ya supaya kita semakin ingat dan semakin mantap dalam pelaksanaan nanti. Karena bagaimanapun walaupun kita ada pembimbing, tapi harus siap-siap juga terpisah dari pembimbing. Kemungkinan itu ada, maka kita tidak bingung nanti. Oleh sebab itu maka belajar itu sangat wajib. Karena bagaimanapun pada asalnya kita memang tanggung jawab pada diri sendiri. Tapi karena kita berombongan, maka kita akan dibimbing. Tapi kemungkinan kita terpisah itu tetap ada. Jadi supaya nanti tidak ada kebingungan kita, maka saya anjurkan untuk mengenali juga medan yang akan kita lalui nanti atau medan yang akan kita hadapi baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Yang kelima, bahwa jangan lupa selalu berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mudah itu yang Allah mudahkan, dan yang berhasil itu orang yang Allah bantu, dan yang gagal itu adalah yang Allah tidak berikan taufik. Dan yang keenam, jangan lupa supaya tetap memberikan masukan kepada Dimsa supaya benar-benar kita ibarat keluarga. Apa yang tuan-tuan inginkan tercapai melalui kita, dan apa yang kita ingin pun mudah tercapai dan melalui masukan dan perhatian yang Bapak dan Ibu berikan. Mudah-mudahan kita bersama menyerahi pahala ini bukan hanya dari sisi duniawi tapi juga sampai ke akhirat nanti. Dan terakhir saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena nampaknya kesehatan agak kurang nih. Doakan juga jangan berangkat nanti kembali fit hendaknya, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsa Travel. Insyaallah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.